Dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi, ada dulu orang sebelum kamu, kata Nabi, di suatu kampung mereka itu tak lain dan tak bukan menyembah berhala, patung. Mereka buat kebijakan, siapapun yang lewat di kampung mereka tak dikasih izin sebelum mereka mempersembahkan sesuatu untuk patung dan berhala mereka. Sampailah pada akhirnya dua orang pemuda lewat di kampung tadi, musafir lebih kurang. Maka di saat mereka melewati kampung itu, op, kalian nak ke mana? Ya, kami nak ke negeri itu, Tuan. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Persembahkan sesuatu dulu untuk Tuhan kami. Kami tidak punya apa-apa, Pak. Masa? Iya, kami tak ada punya apa-apa. Ya, kalau kalian tak punya apa-apa, tak mau mempersembahkan untuk Tuhan patung kami, kalian tak kami kasih izin. Kasihlah kami izin berlewat, Pak. Kami ada hajat. Pada akhirnya dipanggil pertama. Kau nak lewat? Betul. Ya, aku nak lewat. Mana untuk Tuhan kami ni? Ndak ada, Pak. Serius nih, kalian tak punya apa-apa? Ndak ada, Pak. Ayo dah, carilah lalat. Setidaknya lalat lah, kata dia. Cuma lalat, Pak. Iya, kata penghuni kampung. Karena memang kalian tak ada yang bisa kalian berikan. Orang pertama dicarinya lalat, setelah dicarinya ditangkapnya, ini Pak, ini untuk Tuhan Bapak, untuk patung Bapak. Lewat, dikasih dia lewat, suatu saat dia mati, Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka. Kenapa? Mempersembahkan sesuatu untuk si berhala, bukan untuk Allah. Orang yang kedua, kau nak lewat? Iya, Pak. Apa yang bisa kau persembahkan untuk Tuhan kami? Tidak ada, Pak. Carilah lalat, kata dia. Kata si penghuni kampung, kepala pucuk suku kampung itu. Apa kata orang yang kedua? Saya takkan pernah mempersembahkan sesuatu apapun kecuali hanya untuk Allah. Akhirnya apa? Dipenggal lehernya, lalu kemudian dia mati. Allah tempatkan dia di dalam surga. Masuk surga atau neraka hanya karena apa, Bunda? Seekor lalat. Karena lalat saja manusia bisa masuk ke dalam neraka, apalagi karena kena serangan fajar 50.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak yang kami muliakan, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Seiring dengan berjatuhan hujan dari langit, seiring dengan itu juga semoga Allah gugurkan juga semua dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang kita tahu maupun yang tak kita tahu. Amin ya rabbal alamin. Setiap air yang menetes ke bumi dan setiap udara yang kita hirup, semoga nanti akan menjadi saksi di mata Allah bahwa kita berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya duduk kita dalam majelis ilmu dan solat kita maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, semoga di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda kami yang kami muliakan, orang kalau tahu dia paham kalau ada tamu istimewa mau datang ke rumahnya, pasti untuk menjemput menunggu tamu istimewa itu persiapannya pasti luar biasa. Kalau barangkali biasanya rumah dalam sebulan sekali cuman dipel, itu pun di akhir bulan atau di awal bulan. Tapi kalau ada tamu istimewa mau datang ke rumahnya, berkali-kali dia pel rumahnya, berkali-kali dia dibersihkan rumahnya. Satu titik debu saja itu tak boleh ada di rumahnya. Gorden dirapikan, debu-debu dibuang semuanya. Kalau biasanya di rumah kita mungkin tikar lapik pandan aja, itu akan diganti dengan lapik tikar permadani. Semuanya dibuat begitu luar biasa. Kalau biasanya di luar berantakan, taman tak beraturan, dirapikan taman itu, dibersihkan pekarangan di luar. Karena apa? Kita sadar ada orang istimewa mau datang ke rumah kita. Kalau ibu di rumah, bunda di rumah biasanya mungkin cuman pakai baju daster, itu pun dah koyak-koyak bau ikan asin. Tapi kalau ada tamu istimewa mau datang, pasti bunda takkan mau pakai baju daster dah koyak-koyak bau ikan asin dah dibeli 5 tahun yang lalu. Setidaknya pergi ke pasar loket atau pergi ke toko serba 35 cari baju yang dengan baju itu kita bisa indah dipandang mata, senang orang melihat kita. Begitu orang kalau dia mengerti, kalau dia paham, dia akan berhadapan, dia akan didatangi oleh tamu yang istimewa. Datang bupati, wali kota ke rumah kita, gubernur, tentu rumah kita suasananya akan berubah dengan hari-hari biasa. Maka ayah bunda, seorang insan kalau dia paham bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, maka sungguh penyambutannya terhadap Ramadan itu pun akan istimewa dan sangat luar biasa sekali. Maka ayah bunda, kita tahu Ramadan itu bulan istimewa. Apa istimewanya bulan Ramadan? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Nabi bersabda, apa kata Abu Hurairah? Lamma hadara Ramadan, ketika Ramadan telah datang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrun mubarak, Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan untukmu berpuasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukalah pintu surga selebar-lebarnya. Wa tulaku fihi abwabul jahim, ditutuplah pintu neraka serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin, diikatlah setan itu sekencang-kencangnya. Fihi, di bulan Ramadan itu, lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahr, di mana malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini satu di antara banyak dalil yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Apa keutamaannya? Bulan keberkahan. Dan ternyata ayah bunda, hidup ini kita cari adalah berkahnya.
Boleh kita tengok ayah bunda, betul tidak berkah yang kita cari dalam hidup kita ini? Rezeki, apa yang kita carinya ayah bunda? Berkahnya kan? Sehingga satu doa yang panjang kami yakin ayah bunda masih hafal, Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Rizki itu yang kita cari berkahnya. Anak, apa yang kita cari dari anak itu ayah bunda? Berkahnya juga, kesolehannya. Sehingga ketika kita mendapati ada saudara kita Allah anugerahkan seorang anak, apa tuntunan Nabi, apa doa yang kita bacakan untuk anak yang baru lahir tuh? Ingat ayah bunda doanya? Barakallahu fil maulud wal mauhub wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Barakallahu fil maulud, semoga Allah berkahi untukmu kelahiran anakmu ini, anak yang dicari berkahnya. Wa balagha asyuddahu, semoga Allah cepatkan besarnya anakmu ini. Wa ruziqta birrahu, dan semoga engkau dikaruniakan birrul walidain dari anakmu ini. Anak yang kita cari berkahnya ayah bunda. Apalagi umur yang kita cari juga berkahnya. Sehingga idealnya ayah bunda, sebagai muslim muslimah yang baik itu, kalau ada kawan yang ulang tahun, sebaiknya kita doakan mereka barakallahu fi umrik. Apa doanya bunda? Barakallahu fi umrik. Tapi kadang-kadang kita orang Islam ini latah. Semua yang datang dari barat ditelan mentah-mentah. Bukannya barakallahu fi umrik, tapi apa? Pokoknya ke CFC, McDonald, lalu di booking agak 2 jam, ramai-ramai datang ke situ, bawa anak, bawa cucu, bernyanyi-nyanyi di situ. Happy birthday to you, happy birthday to you. Diambil kue, dicucukkan lilin, dinyalakan api, wah, make a wish. Ini tradisi siapa ya bunda? Yang pakai api ini? Tradisi orang Islam kah? Bukan tradisi kita orang Islam, tradisi orang kafir. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Sudah berapa berkah tadi itu bunda? Anak berkahnya, apalagi tadi yang kita sebut? Umur berkahnya, rezeki berkahnya, rumah tangga, pernikahan yang kita cari juga berkahnya. Sehingga doa yang ditunjukkan kepada kita kalau ada yang menikah, doanya apa coba? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan dinasyidkan oleh Maher Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bisa ya bunda? Ayo kita coba sama-sama. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Coba ayah bunda saja. 1, 2, 3. Jadilah sedikit. Barakallah. Jadilah daripada tak ada sama sekali. Ada yang dapat ujungnya cuman kuma kata dia. Cubalah sama ustaz, kalaulah di usia kami besok, kami mending ada yang lengket, ustaz mungkin tak ada yang tinggal sama sekali katanya. Rumah tangga yang kita cari, barakallahu lakuma, pengantin baru, semoga Allah berkahi kalian berdua. Itu doa yang kita baca, sekalipun yang menikah adalah mantan kita sendiri. Nah maka ayah bunda, bulan Ramadan bulan keberkahan, itu keistimewaannya. Dan hidup ini kita cari adalah
berkahnya. Apalagi keistimewaan bulan Ramadan, dibukalah pintu surga selapang-lapangnya. Amalan-amalan kita dilipat gandakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan setan diikat sekencang-kencangnya. Dan dahsyatnya lagi, Allah karuniakan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kata Nabi, siapa yang tidak mendapati faman hurima khairaha faqad hurim, siapa yang tidak mendapati malam Lailatul Qadar itu, maka betapa sangat meruginya orang itu, kata Nabi. Nah, kita sudah tahu nih, tamu yang akan datang itu adalah tamu istimewa. Maka apa persiapan kita untuk menyambut tamu istimewa itu? Yang pertama, ayah bunda, rumusnya 4P, supaya ayah bunda nanti gampang mengingat kajian kita maghrib ini. Menyambut bulan Ramadan dan istimewa tadi, rumusnya apa? 4 apa? 4P. P pertama, perbanyak syukur. P yang kedua, perbanyak ilmu. P yang ketiga, perbanyak target amal. P yang keempat, perbanyak dan perbaiki silaturahmi. Ingat bunda, P pertama apa? Perbanyak apa tadi? Perbanyak syukur. Ya, P yang kedua, perbanyak ilmu. P yang ketiga, perbanyak target amal. P yang keempat, itu pula kami nak lupa Pak Ustaz. Jadilah 3 ada P, ciak tak ada P. Perbanyak dan perbaiki silaturahmi. Sekali lagi ayah bunda, P pertama apa tadi? Perbanyak syukur. P yang kedua, perbanyak ilmu. P yang ketiga, perbanyak target amal. P yang keempat, perbanyak silaturahmi. Yang tak tahan mau ngantuk boleh tidur. Kenapa? Inti kaji sudah dapat. Inti kajian kita ini 4P ini. Ayah bunda, P pertama, perbanyak syukur. Kalau kita mau buka mata kita ini lebar-lebar, kalau kita tak hanya terlalu sering menengadah ke langit, banyak-banyak sesekali tengok ke bawah, ke bumi. Jangan terlalu banyak menengadah ke langit, supaya kita tak lupa dengan siapa kita ini dari tanah. Kita ini kadang-kadang terlalu gampang mengeluh. Semakin banyak keluhmu, semakin kurang syukurmu. Semakin banyak keluhmu, semakin kurang syukurmu. Kita ini orang kadang-kadang gampang mengeluh, sehingga dengan gampang mengeluh lupa akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita yang sudah diberi mobil ayah bunda, kurang juga kita bersyukur lagi. Tengok coba orang yang pakai motor. Alhamdulillah, dulu saya kalau sudah musim hujan tuh ayah bunda, itu mantel harus siap selalu. Pakai motor kemana-mana. Sekarang alhamdulillah sudah Allah kasih rezeki bisa terbeli mobil. Ya sekalipun mobil kecil syukuri. Karena kalau kita mau kaya syaratnya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur nikmatku tambah. Tapi kalau kamu tak syukur, bukan nikmat yang ditambah, tapi justru azab yang akan ditambah. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah yang sudah punya mobil, tengok kawan kita yang masih punya motor. Makanya kadang-kadang saya kalau pulang malam ayah bunda, pulang ke rumah jam 10, saya kadang-kadang terenyuh juga melihat kalau ketika di saat syukur kurang, di tengah jalan nampak sama saya satu keluarga naik becak, berkumpul berlima berenam di situ. Mereka bisa tersenyum tertawa di atas becak mereka yang panas itu. Lalu kenapa kita tak bersyukur dengan mobil yang dingin? Ada AC-nya, syukur kita.
Kita yang sudah punya motor, syukur kita. Tengok kawan kita yang masih pakai sepeda. Subhanallah, saya kadang-kadang salut nengok embok-embok jamu-jamu tu apa? Bude-bude tu Pak. Berapa jauhnya mereka naik sepeda. Mohon maaf ayah bro. Kira-kira banyak tak untung yang mereka dapat tu Pak? Ini ada pula orang minum jamu harga 500 rupiah dinegonya pula. Bunda-bunda kalau pergi ke pasar nanti, ini kan dekat pasar di sini nih. Bunda kaki-kaki 5 itu tolong jangan dinego-nego lagi. Jangan dinego. Niatkan saja berapapun harganya, kalau bisa dilebihkan, niatkan sedekah daripada mereka minta-minta. Jangan nego-nego lagi. Seikat 500 sayur dinego pula lagi Pak. Coba ke mall, berani dia nego-nego? Nggak ada dia berani nego-nego. Makan di restoran mewah, bersisa duitnya nyantai-nyantai aja dia. Ini sisa duitnya 500 perak, cuman mau dia nunggu setengah jam kawan ini membalikkan duit orang jualan kaki 5 tuh Pak. Wal iyazubillah. Syukur kita. Yang pakai motor, syukur. Yang pakai sepeda, syukur. Kita alhamdulillah masih ada juga yang mengeluh sudah punya sepatu. Tengok orang yang masih punya sendal. Kita yang masih punya sendal, syukur kita kepada Allah. Orang tak punya kaki sama sekali. Ada tak tuh ayah bunda? Maka jangan terlalu sering menengadah ke langit supaya kita tidak lupa dengan bumi. Jangan terlalu mendongak pandangan ke atas. Tengok sesekali orang di bawah kita. Kita kadang-kadang kita ini merasa orang paling susah di atas muka bumi Allah ni. Padahal kenyataannya banyak orang jauh lebih susah, lebih sulit daripada kita. Kenapa kita merasa paling sulit tadi? Karena kurang syukur. Dibandingkan kondisi kita hari ini dengan saudara kita di Palestina, mana yang lebih baik ayah bunda? Mana yang lebih baik? Sekalipun hari ini orang banyak mengeluh beras mahal, minyak mahal, apalagi yang mahal? Sebutlah semuanya mahal-mahal. Sekalipun di sana sini semuanya mahal, alhamdulillah kita masih bisa makan 3 kali sehari. Kita masih bisa makan nasi. Dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina, rasa-rasa mau pecah dada saya ini. Anak-anak di Palestina mati karena busung lapar. Ketika makanan dihantarkan berhari-hari, bahkan ada yang nyasar karena gedung-gedung sudah hancur semuanya ayah bunda. Anak-anak yang tersisa tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, tanpa ada abang, berlari dapat informasi katanya di sana nanti akan datang bantuan, dikirimkan makanan. Berlari mereka menempuh jalan berkilo-kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 12 kilo. Sampai di tempat mereka berkumpul, tiba-tiba datang rudal, datang bom, hancur semuanya. Dibandingkan dengan Palestina, kondisi kita ini jauh-jauh dan sangat lebih baik. Kita masih bisa menghiasi rumah kita dengan berbagai macam aksesorisnya. Saudara kita di Palestina, apa yang nak mereka hiasi? Rumah mereka hancur. Apalagi nih musim dingin ayah bunda. Karena saya merasakan betul, karena saya pernah sekolah di Mesir ayah bunda. Saya di Mesir 4 tahun itu cukup saya merasakan berusaha untuk sabar luar biasa. Saya tak tahan dengan dingin. Kalau sudah musim dingin tuh ayah bunda, saya tinggal di apartemen lantai 4. Sudah musim dingin tuh usahakan kasurnya itu agak tebal. Setelah kasurnya agak tebal, selimut alas kasurnya itu bukan kain yang tipis, apa namanya alas kasur itu bunda? Spraynya itu bukan kain yang tipis tuh, selimut lagi. Kasur usahakan tebal tambah selimut. Lalu kemudian jaket tebal. Dah selesai, enggak selesai. Ruangan tu ayah bunda, karena saya enggak punya duit untuk beli penghangat ruangan, saya beli bola lampu agak 5, agak 10. Lalu kemudian saya nyalakan yang 10 itu supaya aura di dalam kamar itu terasa hangat. Itu pun belum mencukupi. Kaos kaki itu mau 3 lapis. Mandi karena dinginnya bunda sekali seminggu cuman.
Ayah bunda, itu kondisi musim dingin. Tinggal di apartemen lantai 4, ada jaketnya, ada selimutnya, ada penghangat ruangan walaupun hanya dari bola lampu yang 40 watt yang 100 watt tadi. Sementara anak-anak kita di Palestina hari ini bunda, di apartemen mereka tinggal, di mana mereka tinggal? Cuman di dalam tenda-tenda pengungsian yang dinginnya sampai menusuk tulang. Makanya kami katakan, kalau kita merasa dalam keadaan susah, tengok orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ternyata bukan kita orang yang paling susah, lebih banyak lagi. Maka memasuki bulan suci Ramadan, bersyukur kita. Alhamdulillah banyak nikmat yang kita dapat sampai hari ini. Lalu yang kedua apa tadi ayah bunda? Ilmu. Saya langsung ke yang ketiga, persiapan ilmu dan target amal. Ilmu itu penting. Jangan sampai dah datang bulan Ramadan asyik nak bertingkah. Ini nanti solat kita 11 rakaat kah atau 23 rakaat kah? 4 kah atau 2 kah? Nanti perlu pakai iqamah setelah setiap rakaat itu apa istilahnya Pak? Lupa pula saya. Kan ada biasanya subuhun kudus, apa namanya itu Pak? Istilahnya itu yang baca itu Pak? Pokoknya kayak gitulah Pak ya. Antara rakaat ke rakaat itu kan ada yang baca-bacanya tuh. Apa istilahnya itu? Saya pun lupa. Apakah perlu pula untuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, kan biasanya itu dibaca-bacakan tuh. Semestinya ini sudah clear sebelum bulan Ramadan, persiapan ilmu. Hanya karena tarawih 4-4-3, 2-2-2-2-3, jangan sampai nanti pula kita bertingkah. Nanti ujung-ujungnya apa? Senang orang yang tak salat. Tak perlu dipermasalahkan. Yang perlu kita permasalahkan, yang kita pikirkan, bagaimana Ramadan datang yang tak salat itu bisa salat. Ini yang perlu kita pikirkan. Setidaknya orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita, yang dalam satu keluarga kita, anak yang belum salat, menantu yang tak kunjung salat, pikirkan supaya mereka jangan lagi ribut gara-gara tarawih 4-4-3 atau 2-2-2-3 atau 11-11 dengan 11 atau dengan 23. Lalu target amal sebanyak-banyaknya. Tadi ilmu saya lupa. Saya tambahkan sedikit ilmu. Yang sering ditanyakan, Ustadz, masih boleh awak makan-makan kalau orang sudah azan Pak Ustadz? Kan itu biasa pertanyaan di bulan Ramadan. Orang sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasi ada di dalam mulut. Dia masih banyak, baru sesuap 3 suap. Alasannya kemudian azan kan masih lama lagi Pak Ustaz. Kemudian sayang kan mubazir nasi kita nih, kata dia. Diperturutkannya pula pendapat nih. Ada orang azannya panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bisa 3 kali nambahnya nih kalau ngikuti azan yang ini. Jadi kalau subuh sudah datang maka stop makan, tidak ada lagi cerita makan. Harus ada ilmu. Al ilmu qablal amal, berilmulah kita sebelum beramal. Kemudian targetkan amal sebanyak-banyaknya. Ayah bunda, pepatah orang tua kita mengatakan, Allah bisa karena biasa. Kita akan terbiasa nanti dengan segudang amal di bulan Ramadan kalau kita sudah membiasakannya di luar bulan Ramadan. Maka target amal kita apa coba ayah bunda? Kita mulai dari yang ringan-ringan. Zikir. Ayah bunda tolong perbanyak dan perbaiki zikir kita. Jangan abai akan zikir. Zikir-zikir itu besar pahalanya. Nabi katakan, terutama nih ayah bunda, zikir setiap selesai solat tolong dijaga baik-baik, jangan dilupakan. Nabi bersabda, man sabbaha fi duburi kulli salatin maktubatin salasa wa salasin wa hamadallaha salasa wa salasin wa qala wa kabbarallaha salasa wa salasin wa qala fi tamamil mi'ah bi qawlihi la ilaha
illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang bertasbih setiap selesai solat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, sudah berapa tuh bunda? 99. Lalu dia sempurnakan dengan yang ke-100 dengan melafazkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampunkan dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dia nampaknya sepele tapi begitu besar nilainya di mata Allah. Tasbih, tahmid, takbir kita tadi kata Nabi dapat menggugurkan dosa-dosa kita sekalipun dosanya sebanyak apa tadi bunda? Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ayah bunda, jangan anggap remeh amal soleh sekecil apapun. Kenapa? Kita tak pernah tahu amal soleh mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, jangan pernah anggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun. Apa sebab? Sekecil apapun maksiat yang kita buat, niscaya kita takkan pernah sanggup untuk merasakan akibatnya kelak di yaumil kiamah. Rasulullah bersabda, seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil kiamah kelak akan ditaruh bara api yang sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Ingat tak ayah bunda tentang kisah ada orang yang masuk surga dan nerakanya hanya karena seekor lalat? Ingat ayah bunda? Masuk surga neraka karena seekor lalat. Saya sebutkan kisahnya? Sebutkan? Dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi, ada dulu orang sebelum kamu, kata Nabi, di suatu kampung mereka itu tak lain dan tak bukan menyembah berhala, patung. Mereka buat kebijakan, siapapun yang lewat di kampung mereka tak dikasih izin sebelum mereka mempersembahkan sesuatu untuk patung dan berhala mereka. Sampailah pada akhirnya dua orang pemuda lewat di kampung tadi, musafir lebih kurang. Maka di saat mereka melewati kampung itu, op, kalian nak ke mana? Ya kami nak ke negeri itu tuan. Oh tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Persembahkan sesuatu dulu untuk Tuhan kami. Kami tidak punya apa-apa pak. Masa? Iya kami tak ada punya apa-apa. Ya kalau kalian tak punya apa-apa, tak mau mempersembahkan untuk Tuhan patung kami, kalian tak kami kasih izin. Kasihlah kami izin berlewat pak, kami ada hajat. Pada akhirnya dipanggil pertama, kau nak lewat? Betul? Ya aku nak lewat. Mana untuk Tuhan kami ni? Ndak ada pak. Serius nih kalian tak punya apa-apa? Ndak ada pak. Yudahlah carilah lalat, setidaknya lalat lah kata dia. Cuman lalat pak? Iya kata penghuni kampung. Karena memang kalian tak ada yang bisa kalian berikan. Orang pertama dicarinya lalat, setelah dicarinya ditangkapnya, ini pak, ini untuk Tuhan bapak, untuk patung bapak. Lewat, dikasih dia lewat, suatu saat dia mati, Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka. Kenapa? Mempersembahkan sesuatu untuk si berhala, bukan untuk Allah. Orang yang kedua, kau nak lewat? Iya pak. Apa yang bisa kau persembahkan untuk Tuhan kami? Tidak ada pak. Carilah lalat kata dia. Kata si penghuni kampung, kepala pucuk suku kampung itu. Apa kata orang yang kedua? Saya takkan pernah mempersembahkan sesuatu apapun kecuali hanya untuk Allah. Akhirnya apa? Dipenggal lehernya, lalu kemudian dia mati. Allah tempatkan dia di dalam surga. Masuk surga atau neraka hanya karena apa bunda? Seekor lalat. Karena lalat saja manusia bisa masuk ke dalam neraka, apalagi karena kena serangan fajar 50.000 rupiah. Ya kan? Cepat betul rasanya nih waktu nih.
Ustaz nak merasa sebentar, kami dah lama lagi dah ponek dah kami dah katanya. Terakhir ayah bunda saya langsung keempat, sebelum memasuki bulan Ramadan. Izin saya tambah 2 menit boleh ayah bunda? Terakhir ayah bunda, sebelum memasuki bulan Ramadan, tolong perbanyak dan perbaiki tali silaturahmi kita. Kepala sama hitam isinya beda-beda, karena isinya berbeda kadang-kadang banyak mendatangkan masalah. Masalah adalah hal yang lumrah, tapi jangan sampai membuat kita terpecah belah. Jangan sampai membuat kita tak bertegur sapa. Adik-beradik bisa bermasalah, adik-beradik bisa bermasalah. Bertetangga bisa bermasalah, bertetangga bisa bermasalah. Di masjid bisa bermasalah, di masjid bisa bermasalah. Adik-beradik bermasalah. Naji dan kan pai kumanya ustaz. Haram dan kan pai minta maafnya. Naji cek, haram cek. Pengurus masjid mau bertinju di dalam masjid. Ini ada masjid sekarang lagi agak hangat-hangat juga. Nanti tadi saya dapat cerita pula dari ayah Riswandi. Pengurus masjid nak bertinju. Sampai-sampai di suatu tempat tidak lagi berlaku dihargai peci saya ustaz nih ha. Tidak ada harga diri saya sebagai seorang ustaz. Pengurus masjid saya coba damaikan, tapi tak mau, nak bertinju. Sampai-sampai datang babinsa, babin kantipmas ke dalam masjid. Malu kita pak. Pengurus masjid nak bertinju di dalam masjid. Ini apa cerita? Ini pasti ada masalah di dalam jantung, di dalam hati kita. Jadi preman-preman yang baru tobat tuh sempat nemat pengurus itu nak bertinju pula. Suruh juga aku nengoknya nih kata dia. Aku kira orang bertumbuk di pasar aja, di masjid ada pula orang bertumbuk, bisa pula wak soto gas kaki nih kata dia. Bertetangga masalah gara-gara pokok mangga jadi masalah. Jatuh daun mangga ke rumah dia marah-marah. Tapi kalau buah mangganya yang jatuh, dia diam-diam aja. Kalau bisa hendaknya semua buah mangga itu jatuh ke rumah dia, yang daunnya jatuh ke rumah orang yang punya. Ini orang bahasa Portugisnya cat water. Tahu ayah bunda cat water? Kucing ayah. Nan kalama de awak surang. Masalah hal yang lumrah, tapi jangan sampai masalah membuat kita terpecah belah. Ingat Nabi katakan tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Datang seorang perempuan menghadap Rasulullah, wahai Rasul, aku punya tetangga yang rajin sholat tahajud loh wahai Rasul. Bagus tuh bu. Wahai Rasul, aku punya tetangga yang dia rajin puasa sunnah. Oh bagus tuh bu. Tetapi wahai Rasul, tetapi apa bu? Tu'zi jironaha bilisaniha. Hubungannya dengan tetangganya tak baik. Kiri kanan muka belakang tak bertegur sapa. Yang tadi Nabi katakan bagus, tiba-tiba Nabi marah. Lalu apa kata Nabi? Fahiya finnar. Tempat orang yang rajin sholat tahajud tak ketinggalan puasa sunnah di mana bunda? Di dalam neraka. Banyak manusia terlunta-lunta di yaumil kiamah bukan karena sedikitnya sedekahnya, bukan karena kurang lamanya sholat tahajudnya, tapi justru karena rusaknya hubungannya dengan sesama. Ayah bunda pernah salah, minta maaflah. Orang sudah datang minta maaf, beri maaflah. Sesiapa yang tak mau meminta dan memberi maaf, dia adalah orang yang sombong. Apa buah dari kesombongan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin. Takkan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan walau hanya sebesar biji zarrah. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Persiapan menyambut bulan Ramadan, bulan istimewa. 1, perbanyak syukur. 2, perbanyak ilmu. 3, perbanyak target amal. 4, perbanyak dan perbaiki silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.